Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala kemurahan, anugerah dan kebaikan-Mu. Pujian kami mengatakan bahwa mulut kami penuh dengan pujian. Oleh sebabnya pagi hari ini Bapa, dalam kesempatan hari yang berbahagia yang Tuhan anugerahkan ini, kami ingin diperkaya dengan firman Tuhan. Kami ingin diisi oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan kami melalui firman akan diberkati dan juga akan diubahkan, sehingga hidup kami akan terus menjadi kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Tuhan tolong pemberitaan firman Tuhan dan hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, berkatilah dalam kehidupan kami secara khusus, dan biarlah kami juga yang mendengar, kami bisa duduk dengan tenang, diurapi oleh Roh Kudus, dan itu bisa kami memahami dan mengerti setiap poin-poin yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebesaran dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Hari ini dalam kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita manfaatkan waktu yang sangat-sangat luar biasa ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan itu akan memberkati kehidupan kita, memberkati hati kita, dan juga pemikiran kita. Baik Bapak Ibu, saudaraku sekalian, puji Tuhan, sepanjang minggu atau di minggu yang lalu saya kembali ke kampung atau ke Pulau Nias dalam program pelayanan dalam undangan, dan semua pelayanan di sana berjalan dengan baik. Baru saya di pesawat Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya sampai di Kuala Namu, itu WhatsApp itu sungguh luar biasa gitu ya. Lu pulang kampung ya gitu? Iya, ya udah hari Minggu di tempat gua ya. Waduh, bahaya kalau begini nih. Jadi teman-teman dulu yang pernah kita bareng pelayanan, mereka punya gereja dan juga pengurus gereja di sana yang pernah bersama-sama pelayanan, semuanya pada ini. Hari Minggu ya. Saya bilangin, mari kita ambil jalan tengah karena hari Sabtu saya pulang ke Bekasi. Jadi tidak ada lagi yang namanya hari Minggu dan hari Minggu. Sampai kita berjumpa juga dan mereka masih mengatakan reschedule lah tiketnya gitu, hari Senin gitu pulangnya. Lah kalau saya reschedule ada sekian puluh yang mengatakan ke gereja saya. Kalau saya pilih satu nggak ke tempat yang satu, nanti orang Indonesia kan sombong banget sih, baru datang juga udah 9 tahun di sana, baru pertama kali datang tidak mampir ke gereja kita. Ya udahlah, kita ambil jalan tengah. Hari Sabtu saya pulang. Dan ditambah dari Bekasi sudah ada yang merongrong saya setiap hari, ya, video call. Ya, hanya satu perkataannya, pulang. Ya, coba. Saya mengatakan saya perpanjang deh 1 minggu. Pulang. Ya udahlah. Kan begitu. Ya ketika disuruh pulang ya harus pulang. Ya, baru seminggu Bapak Ibu. Baru seminggu ditinggal dan ternyata sudah disuruh pulang. Ya, saya pengennya sih sebulan di sana tapi ya, saya pikirnya hari Sabtu saya pulang, hari Senin saya WFO. Ternyata sampai di sini WFH. Coba. Aduh, saya bilang mendingan seminggu lagi di sana kan bisa mampir ya. Tapi ya sudahlah. Semuanya sudah berlalu dan ada rencana Tuhan dari semuanya itu. Nah, beberapa hari yang lalu Pak Gembala sempat berbicara dengan saya bahwa hanya Israel lah yang belum mengatakan bahwa dirinya atau negaranya itu terkena COVID. Nah, kalau mau Israel yang nyata Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh datang ke Nias, nggak ada yang pakai masker. Saya berdua dengan abang saya kayak orang asing pakai masker, tahu nggak? Ya. Lalu di hari Minggu itu kan ada satu gereja yang lumayan besar, gereja kita di sana. Itu ngumpul hampir 1.000 orang dan itu nggak ada social distancingnya, dempet-dempetan, dan itu nggak pakai masker. Ya. Itu nggak pakai masker. Saya sendiri
pakai masker kayak orang asing Bapak Ibu. Saya bilang di sini nggak ada corona apa? Nggak ada corona di sini. Keren sekali. Lalu saya coba ke kota kan, ya siapa di kota kan rame gitu ya. Nggak ada juga yang pakai masker. Saya coba jalan-jalan ke kantor wali kota, nggak ada juga yang pakai masker. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi ya meskipun ada berita juga yang tidak mengenakan di sana karena udah mulai ada strategi islamisasi di sana di Nisel, di Nia Selatan gitu. Ya, udah mulai bergerak, tapi akhirnya untungnya ketua MUI di sana orang Nias. Wah, akhirnya praktik tersebut dikutuk keras. Karena tidak ada di Nias itu kawin massal atau pernikahan massal. Ya, karena semuanya harus dilakukan dengan adat istiadat Nia Selatan. Nah itu dikutuk dan akhirnya puji Tuhannya nggak terjadi juga. Ya untungnya orang MUI-nya orang Nias. Ya coba kalau MUI-nya orang-orangan, wah bahaya. Nah jadi saya bilangin ini gereja udah gede, lalu jemaat yang datang itu hampir 1.000, lalu dempet-dempetan, ibu-ibu lagi, saya liatin. Ya ampun dah, saya bilangin udahlah, kayaknya saya nggak mungkin pulang ke Bekasi ini. Soalnya kalau PCR pasti ini terpapar ini, pasti OTG ini udah. Di antigen nggak ada apa-apa, negatif. Wah, saya bilangin Nias ini luar biasa rupanya. Ya Nias ini luar biasa. Ya tapi puji Tuhan sampai di sini, ya sampai di sini juga. Kembali seperti biasa, seperti normal gitu kan. Saya tidak beritahukan ke sekolah. Kalau saya beritahukan ke sekolah, prosedurnya panjang. Ya, prosedurnya panjang banget prosedurnya. Saya bilang udahlah, hari Jumat saya nggak ngajar. Ya, saya nggak ngajar. Nah, akhirnya nggak ngajar juga di hari Jumat itu karena pikirnya saya baru selesai assessment, baru selesai exam, alternatif assessment ya sudah, pasti tidak akan belajar. Pasti dia akan belajar. Nah jadi puji Tuhan Bapak Ibu sekalian bahwa kita berjumpa hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ya semua karena kebaikan Tuhan. Ya bahkan pesawat pun udah nggak ada social distancingnya. Semua terisi kursinya. Ampun, saya bilangin, apakah ini sudah dideklarasikan bahwa Indonesia ini sudah terbebas dengan COVID? Ya saya tidak tahu. Tetapi yang pastinya pesawat sudah kembali normal penumpangnya. Ya, sudah kembali normal penumpangnya. Nah waktu berangkat hari Jumat tanggal 28 itu Bapak Ibu sekalian, ya itu kan berangkatnya jam 4:30, harusnya take off-nya itu 4:30. Ya, tahu-taunya dia mundur dong, pesawatnya mundur, terus berhenti. Untung nggak sempat terbang, mati mesinnya. Wah, akhirnya kami berangkat jam 7. Bayangin dari jam 4:30 udah di pesawat, jam 4:30, jam 4 udah di pesawat, baru berangkat jam 7. Udah kepanasan kayak ikan teri kami di situ. Untungnya ada orang Nias yang komplain, bukan saya. Ya, saya kan hamba Tuhan, jangan komplain lah. Ya, terserah mereka saja. Ya, ada orang Nias, wah kayaknya preman kampung rambutan itu kayaknya. Nah, dia komplain, ini gimana kalau nanti di atas pesawat mesinnya mati? Kau tanggung jawab dengan nyawa dan keluarga kami. Wah saya bilang mantap. Ya, akhirnya barulah jam 5:30, Bapak Ibu sekalian silakan turun, kita ada sedikit kesalahan teknis. Kesalahan teknis mulutmu itu. Aduh saya diam-diam aja lah saya bilangin. Ya mulutmu itu kesalahan teknis dari jam 4:30. Kau jadikan kami ikan teri di sini. Wah orang kita Batak kan begitu kan, orang Sumatera jangan macam-macam gitu kan. Ya udah akhirnya turun gitu kan. Baru berangkat jam 7. Tapi ada baiknya, coba kalau di udara itu mesinnya mati. Ya, selesai jadi janda muda istri saya. Kan? Itu loh. Soalnya istri saya itu udah bilang, kamu jangan meninggal dulu, utangmu belum lunas. Wah siap. Ternyata itu motivasinya saya nggak boleh meninggal. Ya, tapi puji Tuhan dia masih setia meskipun utang saya masih banyak. Ya. Lah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 18. Lukas pasal 18.
Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ya, dan silakan perhatikan dengan seksama mengikuti pembacaan saya. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Wah, ini bagus nih. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Ya, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, membacanya, dan lebih lagi kebahagiaan kita ketika kita melakukan firman tersebut. Amin. Bapak Ibu sekalian, apa topik kita hari ini? Kristen penjilat. Saya memberikan judul pembahasan kita hari ini adalah Kristen penjilat. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, oh emangnya ada Pak Kristen penjilat? Ada, nanti saya jelaskan. Apa ciri-cirinya, seperti apa orangnya. Ya, lalu nanti kita pulang kita ngaca, ini saya Kristen penjilat atau bukan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam dunia kerja Bapak Ibu sekalian, ini tidak lepas. Ada saja. Ya, ada saja. Ya. Penjilat itu kalau di dunia kerja jangan lagi kita mengatakan bahwa oh saya idealis bekerja. Ya. Orang yang idealis bekerja biasanya ya karirnya lambat sekali. Tapi kalau penjilat melejit. Itu di dunia kerja Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau penjilat itu udah biasa, di Indonesia itu udah biasa. Bahkan di dunia kerja manapun itu udah biasa lah. Ya. Ya. Bukan hanya di lembaga yang umum, tetapi di lembaga keagamaan pun ada. Ya. Karena penjilat itu hanya satu tujuannya. Hepeng. Gak ada lagi. Nah nanti kita, tujuannya apa sih orang menjilat gitu? Tujuannya apa sih Kristen ini menjilat gitu? Tujuannya apa sih Kristen penjilat ini? Apa sih maksudnya gitu? Ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada di mana-mana. Ya bahkan saya dulu apa ya Bapak Ibu sekalian, ketika saya sangat merindukan bekerja di lembaga pendidikan yang bertaraf internasional. Akhirnya Tuhan kabulkan selama bertahun-tahun. Ya. Akhirnya Tuhan kabulkan. Dan ternyata lembaga yang dikatakan adalah nomor 10 terbaik di Asia, ternyata ada orang-orang seperti itu juga di dalam sana. Ya. Nah, karena uangnya banyak di sana, ya sudah saya diam-diam saja. Ya. Uangnya banyak di sana. Kita mau berpendapat, enggak bisa adanya, tapi kita dipush sedalam-dalamnya, tapi kita berpendapat berargumentasi mental semua. Akhirnya posisi yang kita ambil biar kita nggak dipecat, diam. Ya. Biasanya
kita yang idealis kalau sudah tidak lagi didengar, pasti posisi yang kita ambil adalah diam. Pasti posisi yang kita ambil adalah diam. Tapi jangan heran Bapak Ibu. Jangan heran bahwa di dunia kerja manapun dan dimanapun kita berada, itu orang-orang seperti ini pasti ada. Termasuk di dalam keagamaan pun penjilat itu ada. Banyak orang yang menjilat gembala Bapak Ibu Saudara. Banyak. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, mari kita lihat rumusan masalahnya. Ya, apa sih yang saya maksudkan situ? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penjilat dan Kristen penjilat? Lalu mengapa seseorang menjadi Kristen penjilat? Tujuan seorang Kristen penjilat, ciri-ciri Kristen penjilat, lalu apa yang dia dapatkan? Ya. Apa yang didapatkan oleh seorang Kristen penjilat? Nah, kita akan lihat satu-satu Bapak. Apa yang dimaksud dengan penjilat? Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjilat itu adalah orang yang tidak akan segan melakukan segala cara agar menjadi lebih dekat dengan pihak yang dirasanya menguntungkan, seperti atasan atau orang tertentu. Nah ini Bapak Ibu, dengan segala cara, dengan segala strategi, dengan segala apapun, dia akan melakukan cara apapun Bapak Ibu. Dengan cara apapun, orang ini akan melakukan, atau pribadi orang ini akan tidak segan untuk kalau saya lihat di TikTok itu bermuka dua. Tapi yang ianya Bapak Ibu, penjilat ini bisa masuk di dimensi apapun. Dia bisa masuk di dimensi apapun. Mau ke orang urakan dia bisa. Kenapa? Orang ini bisa masuk di dimensi apapun, itu karena dia mau mencari informasi, menggali informasi. Lalu ujungnya apa? Kita dilaporkan ke pimpinan. Makanya orang-orang seperti ini, saya hati-hati kalau dia orang baru, dia baru masuk di dalam geng kami, ya udah diam-diam aja dulu. Jadi kalau di sekolah itu kita punya, kalau kita itu namanya warungers. Ya, jadi kita makan itu di warung, karena di dalam sekolah hanya secuil 25.000. Ayamnya udah kurus lagi, ayamnya 25.000. Kalau di warung 7.000, kucing pun susah lompat. Saking banyaknya. 7.000 doang. Ya, makanya saya sering ngutang di situ. Gajian bayar. Ya, terus muncul pertanyaan di rumah, kok cuman segini? Bayar utang. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi kita punya nama grup itu, warungers. Nah kalau ada orang baru masuk, misalnya guru baru nih, masuk gitu kan. Wah kita hati-hati nih, jangan bocor dulu. Ya, kita lihat apakah dia bocor atau enggak. Kalau enggak bocor, diam-diam aja. Jangan dimasukin di WhatsApp grup. Memang. Karena memang kami melihat ada utusan prinsipal yang biasanya masuk ke grup itu. Apa sih yang diceritakan, apa sih gosip, gibahnya apa sih sebenarnya di situ. Nah, itu. Tapi kalau kita udah mulai lihat dia seiring berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, ini bisa diajak kompromi nih, baru masukin grup. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa ciri orang seperti ini tidak akan pernah segan, dia tidak akan pernah dia akan melakukan segala strategi untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya. Nah inilah pengertian penjilat. Nah Kristen penjilat ya tempelkan aja lah di pengertian itu. Nah mengapa seseorang menjadi Kristen penjilat? Nah dari pembacaan kita Bapak Ibu sekalian di ayat 11. Mari kita coba lihat ayat 11. Ya kita kembali lihat lagi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Nah, mengapa seseorang menjadi Kristen penjilat? Karena dengan menjadi Kristen penjilat, seseorang mampu menciptakan kebenaran di atas kebenaran. Loh maksudnya apa Pak? Ya. Ini ya, dengan menjadi Kristen penjilat,
Ya, dengan menjadi Kristen penjilat, seseorang mampu menciptakan kebenaran di atas kebenaran. Artinya, dia sudah mengetahui kebenaran firman, dia ciptakan kebenaran lagi di atas itu. Nah, kita lihat kebenaran apa yang dimaksudkan di situ. Yang pertama, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Sampai di sini bagus, enak. Artinya bahwa ketika kita berdoa Bapak Ibu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, betul kan? Nah, lalu dia mengatakan, dia lanjutkan. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Yesus itu merangkul orang yang berdosa. Mengampuni pelacur yang sudah banyak suaminya. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Maria, lalu dia mengatakan, aku tahu laki-laki yang ada di rumahmu pun itu bukan suamimu. Engkau sudah 5 suami kan? Lalu dia mengatakan bahwa ya kembali kepada suamimu. Lalu ketika seorang pelacur digeret di depannya dia, apa yang dia katakan? Siapa yang tidak berdosa di antara kalian? Dialah orang yang pertama kali melempar. Artinya orang berdosa saja Yesus rangkul untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga. Ini seorang Farisi menciptakan kebenaran di atas kebenaran. Dia mengatakan bahwa aku tidak sama seperti semua orang. Emangnya semua orang itu seperti apa? Bukan perampok, tapi engkau merampok uang jemaat. Bagaimana dia mengatakan aku tidak merampok, tapi orang Farisi kerjaannya merampok uang umat. Dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Ini bahayanya Bapak Ibu. Ya. Bahayanya di situ, ya. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok. Makanya Yesus mengatakan, sebelum engkau lihat selumbar di mata saudaramu, lihatlah balok di depan matamu. Kayak orang benar aja kau. Kau mencoba menghakimi orang, tapi dirimu nggak pernah ngaca kau. Ngaca dulu lah. Ya, itu yang paling penting, ngaca dulu. Barulah kalau balok itu sudah lepas dari matamu, nah ini kita lihat. Apakah kalau balok itu sudah lepas, kita juga berhak menghakimi? Nanti kita lihat. Bukan orang lalim. Artinya ini Bapak Ibu, bukan orang lalim, bukan pezina. Gini, saya mencoba satu pemikiran, saya mencoba memberikan satu pemikiran buat Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan Pak Gembala tidak marah dengan saya ini dan dikatakan saya sesat. Ketika perempuan berdosa, ya, digeret di depan Yesus. Lalu di antara orang banyak itu ada orang Farisi. Dari mana mereka tahu pelacur ini ada di rumah di sana? Kenapa mereka tahu ada pelacur di sana? Kenapa Pak? Berarti dia pernah mampir kalau gitu. Dia pernah mampir. Sehingga dia mencoba membuat satu opini bagi masyarakat. Ayo kita tes nih Yesus nih. Ayo kita pergi ke tempat pelacuran itu. Karena pelacuran itu sudah bertahun-tahun terjadi. Lalu bagaimana orang Farisi ini tahu bahwa tempat pelacuran, sedangkan pelacuran pada saat itu tidak terang-terangan. Ya. Kalau itu salah, nanti biar Pak Gembala yang membenarkan. Ya, yang menyelesaikan. Tapi saya punya, engkau berikan itu karena engkau berikan di dalam gereja membantu pelayanan itu. Jangan engkau mengatakan Tuhan limpahkanlah persembahan ini kepada aku. No. Bukan itu tujuan memberikan persembahan. Orang Farisi ini mengatakan, aku berpuasa Tuhan untuk apa? Sepertinya orang kalau berpuasa itu orangnya suci dan segala macam. Itu.
Tuhan mengatakan engkau berpuasa bukan karena engkau mau suci. Kalau kita menggali semua dari perjanjian lama hingga sampai perjanjian baru, berpuasa itu adalah bukan untuk diri kita, tapi untuk eksternal diri kita. Kita berpuasa untuk apa? Mengusir setan-setan, Tuhan katakan begitu. Mengusir penghulu-penghulu di udara. Kita periksa di dalam perjanjian lama, apa yang dia katakan? Berpuasa untuk negara. Ester berpuasa untuk apa? Untuk kaumnya. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, berpuasa itu bukan untuk tujuan, ya, bukan untuk tujuan memuliakan diri kita, tetapi berpuasa itu tujuannya memuliakan Tuhan yang kita percaya. Amin. Cuma Pak Gembala yang amin. Itu tujuan puasa. Tujuan persepuluhan apa? Itu tujuannya engkau berikan di dalam gereja, dalam Maliaki pasal 3 ayat 10, supaya makanan di dalam rumah itu tercukupi. Jadi bukan artinya saya berikan lalu dilimpahkan berlimpah-limpah. Gak usah punya tujuan itu. Kenapa? Karena hidupmu pun itu sudah berlipat. Ya. Kalau kita periksa semua konteks persepuluhan di dalam Alkitab, tidak ada persepuluhan itu diberikan secara berkeluarga. Kalau kita lihat di dalam Keluaran, Imamat, Bilangan, itu berkeluarga. Ini kalau kita bicara konteks persepuluhan. Persepuluhan itu baru dibawa ke kota, dibawa ke rumah ibadah itu di kota 1 kali 3 tahun. 2 tahun berikutnya itu yang menikmati keluarga yang memberikan persepuluhan. Mereka menikmati persepuluhan itu makan bersama dengan keluarga besar. Itu di dalam perjanjian, silakan bacalah. Ya, itu. Silakan baca Bilangan, Ulangan sama Imamat. Ya, itu sudah jelas lalu di kitab-kitab sejarah juga ada. Jadi itu sekali 3 tahun dibawa ke kota di rumah ibadah. Ya. Itu kalau kita melihat konteks perjanjian baru. Lalu bagaimana dengan konteks sekarang? Boleh saja, silakan bawa persepuluhanmu Bapak Ibu. Silakan bawa, tapi jangan sampai engkau punya tujuan yang berbeda dari memberikan persepuluhan. Itu artinya kalau engkau punya tujuan memberikan persepuluhan di luar dari kebenaran Alkitab, maka itu artinya kita sudah masuk dalam kategori penjilat. Jangan kita menjilat Tuhan, percuma. Jangan juga seolah-olah kita rajin memberikan persepuluhan agar Pak Gembala melihat amplop kita. Oh, Ibu Sofi rajin ya memberikan persepuluhan. Wah, ini kayaknya harus diberikan apresiat nih. Enggak. Karena ketika kita memberikan persepuluhan, itulah syukur kita minimal kita berikan kepada Tuhan. Ya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 apa yang katakan? Bahwa hidupmu adalah persembahan. Ya. Yang baik, yang sempurna di hadapan Allah. Karena artinya begini, Tuhan tidak pernah membutuhkan uang kita, tapi gereja ini butuh uang. Ya. Memang punya pemikiran seperti itu. Tuhan tidak pernah, ya, dia tidak butuh uang kita. Kita tidak perlu meminta-minta, tapi gereja ini butuh uang. Ya. Karena Tuhan itu sumber dari segala, dia bank terbesar. Ngapain lagi dia butuh uang kita, kan begitu. Tapi gereja ini butuh uang, beli kamera, ya, beli TV tuh, lihat, ya, Bapak Ibu lihat TV kita itu, sudah tidak jelas lagi PowerPoint-nya itu. Ya. Aku pun dari sini sudah mulai, mata aku pun sudah mulai nggak enak melihatnya. Ya. Uang itu dibutuhkan untuk peremajaan alat musik. Uang itu dibutuhkan untuk peremajaan kursi. Ya, saya perhatikan kursi kita Bapak Ibu. Ya, udah ada yang dimakan rayap di belakang sana. Ya. Uang pun dibutuhkan di situ. Ya. Saya kalau datang Bapak Ibu saya lihat, waduh ada yang dimakan rayap gitu ya. Ya. Kita coba perhatikan itu, jangan kita cuma asal duduk di
Itu loh. Nah jadi jangan kita berpikir, ngapain saya berikan uang di gereja. Gerejanya juga udah settle, bagus, mewah dan segala macam. Ya, semua alat musiknya. Enggak, berikan saja uang itu. Berikan saja. Ketika suatu saat ada kebutuhan, tidak itu lagi Pak Ari di sini. Jadi Bapak Ibu kita butuh kamera yang bagus. Jadi marilah kita bantu dalam doa dan juga bantu dana. Kalau sudah dari sekarang kita memberikan persembahan, itu tidak akan lagi permintaan itu. Karena kasnya sudah mencukupi. Kalau belum mencukupi, ya itu tugas Pak Ari lagi mengumumkan. Ya kan Pak Ari? Kalau sudah ada uang tak perlu lagi pengumuman. Ya. Saya dulu waktu pelayanan di Siantar itu setiap minggu ada yang namanya persembahan persembahan tak terduga. Wah, kayaknya aneh juga sih sebenarnya. Persembahan tak terduga. Tapi ketika kami beli sound system, nggak minta ke jemaat lagi. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ketika Pak Ari mengumumkan di sini kita butuh ini, jangan sampai Bapak Ibu berpikir, ini gereja butuh uang terus, minta mulu uang ini, nggak mikirin apa ini COVID, aku nggak punya kerjaan, minta uang pula. Nah makanya Bapak Ibu kita nabung dari sekarang, kita nabung kalau ada ya berikan persembahan itu, lebihkanlah persembahannya, supaya apa? Ya supaya itu tadi yang sedang kita bicarakan barusan. Ya, nah jadi untuk apa? Tujuannya apa? Tujuan seorang Kristen penjilat itu untuk mendapatkan keuntungan. Ketika berjemaat di tempat, tujuannya apa sih berjemaat? Ya. Tujuannya berjemaat, tujuannya apa dia sampai kalau sama Pak Gembala, iya Pak Gembala, iya. Iya Pak Gembala, ya puji Tuhan, haleluya, oh iya, amin Pak Gembala. Ya. Tapi setelah itu minggat. Ya lu siapa sih? Udah gini sama Pak Gembala, sama Ibu Gembala, iya Ibu Gembala tolong doakan keluarga kami. Ya kalau nanti ada berkat Tuhan, nantilah kita remajakan alat musik kita remajakan kursi kita. Setelah itu minggat. Nah ini Bapak Ibu, antisipasi hal tersebut. Ya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, ya, kelihatannya rohani, tetapi menghukum Bapak Ibu. Kelihatannya orang ini rohani, waduh doanya luar biasa, puasanya rajin, persembahannya rajin. Seperti yang keluar di dalam mulutnya itu shalom, haleluya, puji Tuhan. Lalu yang keluar semua adalah firman Tuhan. Tapi ketika ada di momen tertentu dia ngegibah. Menceritakan orang lain. Ya, mencoba menggali kehidupan orang lain. Tante Sofi itu sebenarnya aku gak suka loh di bawah Tante Sofi itu. Tapi gimana lah ya. Pak Gembala udah milih dia, ya sudahlah saya di situ aja lah. Nanti kalau apa-apa yang dikatakan Tante Sofi itu aku gak mau. Ya. Kulawan dia dengan itu. Lalu mulailah mereka, yang satu juga iya Tante Sofi itu gini. Wah mulai dideret lah, di list. Wah, tapi sampai di gereja. Sampai meler. Tapi kerjanya apa? Gibah. Ya. Seharusnya Bapak Ibu, ujian kesetiaan dan ketaatan itu ketika mulut kita ini kita jaga. Yakobus mengatakan lidah kita itu seperti lidah kita itu bisa menyegarkan, bisa juga membakar hutan yang besar. Dia hanya bagian kecil dari tubuh kita. Ya, Bapak Ibu. Ya. Lidah itu bisa memanggil jemaat, lidah itu bisa membubarkan jemaat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya rohani. Wah, luar biasa pelayanannya.
hebat. Luar biasa firman yang disampaikan. Sangat tersentuh. Keras sekali. Aduh, saya tersinggung. Bagus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tersinggung dengar firman itu, saya senang sekali. Artinya bahwa Bapak Ibu itu sadar diri. Kalau nggak tersinggung itu yang lebih bahaya. Dia flat aja dilihatin. Entah dia lihatin face-nya, dia lihatin jas-nya atau sepatunya gitu. Dia lihatin semua. Berapa sih dia beli sepatunya itu? Bukannya dia udah dipecat ya dari kerjaan. Kok dia bisa beli sepatu itu sih? Kayaknya dia ngepet deh, jaga lilin deh kayaknya itu. Udahlah, hancur sudah. Ya. Tadinya Bu Donovan udah dengan semangatnya, kita di belakang. Itu bukannya baru dia pakai ya, itu apanya blazernya itu. Dia beli di mana sih? Berapa? Ya paling juga 55.000. Udah digibahin di belakang tuh. Mulai itu. Lu ngapain sih datang ke gereja sebenarnya? Tujuannya apa sih? Ya. Waktu saya di Nias itu Bapak Ibu, ini baju saya setelan ini banyak ngincar. Pasti mahal itu ya Pak, enggak murah, enggak mungkin gitu kan. Saya bilangin murah, lalu saya tanya, menurut kamu berapa jas sama celana ini? Ya 1 jutaan lah Pak, enak aja, ini cuma 230.000. Dari mana pula 1 jutaan? Kau cari di Shopee. Saya penggemar Shopee, soalnya saya member Gold. Banyak bonusnya. Ya, memang harga aslinya 230.000. Orang lihat sepatu kayaknya 2,5 juta, nggak tahu dia itu cuma 275.000. Dimintain, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, ternyata Bapak Ibu, saya dilihatin rupanya di dalam gereja, tapi haleluya puji Tuhan, glory luar biasa. Ternyata pas selesai ibadah, saya kirain saya disamperin gitu ya, di salam amplop gitu, enggak. Sepatunya belinya berapa Pak? Malah itu yang dilihatin. Ya. Ini nggak ada di sini, ya, di luar sana. Ya, di luar sana sedang bertebaran. Nah mungkin mereka sedang ada di sini. Ya, jadi itu Bapak Ibu saudara sekalian. Kelihatannya rohani tetapi sebenarnya orangnya dalam hati dan pikirannya itu hukuman semua. Ya. Sukanya mengklaim. Kalau bukan, ini nih, udah mulai nih begini nih. Kalau bukan, nah itu, saya mendengar segelintir, saya dengar ini, telinga saya ini tajam loh. Dia bisik, saya. Kalau bukan saya, tidak mungkin GPPS Cawang itu, nah itulah. Kalau bukan, dan ketika kalau bukan itu tidak dianggap, minggat. Saya udah capek-capek selama ini, saya sopan sama gembala, sama ibu gembala, persepuluhan saya rajin, saya berikan, saya rajin sekali, saya pelayanan, saya main musik, tapi saya digituin, tegas sekali. Buat saya, mana yang kita pilih? Kita buang kankernya atau kita pelihara kankernya? Saya punya prinsip aja seperti itu. Daripada bikin masalah di dalam jemaat, daripada kita mati cepat karena kanker, buang kankernya sampai ke akar-akarnya. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu, kalaupun dari gereja kita ini ada yang minggat, nggak usah lah bilang, nggak usah juga digibahin, nggak usah, biarin aja. Ya. Artinya mungkin dia mendapatkan pot yang baru dan dia bertumbuh di pot itu, kita ikhlasin saja. Kan itu. Ya udah jelas lah firman Tuhan mengatakan pada akhirnya semuanya akan melewati penampian. Ya, sukanya mengklaim, merasa benar dari orang lain. Nah ini udah jelas lah ya. Ya, merasa benar, dialah semua yang paling benar, dialah yang paling paham, dialah yang paling tahu. Tensinya tidak diturunkan. Ya. Ketika saya berdialog kepada
saya punya mahasiswa private, ya, dia masih menyelesaikan S1. Lalu ketika kita berdialog, saya menurunkan kapasitas saya, tapi mencoba masuk dalam dimensinya dia, sehingga nyambung, supaya saya bisa menerima argumentasinya dia, dan dia bisa menerima argumentasi saya. Wah dia kalau saya, wah kamu baru, wah itulah. Merasa benar dari orang lain. Nah, ini paling bahaya Bapak Ibu. Suka membandingkan. Ya, lihat. Ayat 11 bagian akhir. Dan bukan juga seperti pemungut cukai. Suka membandingkan, dia bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia bandingkan kehidupannya, dia bandingkan jabatannya, dia bandingkan pencapaiannya, dia bandingkan semua apa yang dia dapatkan. Kok dia baru datang sih saat Natal? Tapi kok dia dapat hadiah sih, door prize? Ya suka-sukanya dia dong. Dia dapat nomornya gimana? Ya, berpikirlah positif. Jangan-jangan dengan dapat door prize nanti dia datang ke gereja. Terkadang yang rajin datang ke gereja tidak terima. Gimana sih Tuhan ini? Gitu. Ya. Gak bisa Bapak Ibu, gak bisa. Ya, kita jangan suka membandingkan. Ya. Pencitraan dengan menceritakan kehebatan diri. Wah. Kalau di tempat kerja banyak ini. Di gereja ada? Ada. Ya. Pencitraan menceritakan kehebatan diri. Nih. Saya sempat membahas sesuatu dengan istri saya di rumah. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang sedang konseling dengan kita ya. Pernah ada teman-teman yang datang ke rumah konseling, lalu menceritakan segala-galanya, kayaknya mereka lah yang benar gitu dibanding lawan mereka itu. Lalu ada kata-kata yang sering diucapkan. Ini bukan karena ini bukan karena saya sombong. Lalu itu seterusnya terus diulang-ulang terus dalam ilmu public speaking Bapak Ibu. Dalam ilmu public speaking, ketika seseorang secara terus-menerus mengucapkan hal yang sama, sebenarnya dia sedang mengatakan dirinya adalah sombong. Di pelayanan ada enggak? Ada. Ya. Saya tuh di gereja main musiknya bagus. Ini saya tidak sedang membandingkan saya dengan Danar ya. Tapi ya memang ya saya lah. Ya ini bukan saya sombong ya. Sebenarnya kejadian seperti itu. Saya loh yang pertama berjemaat di situ, dan saya juga pemain musik dan pemain drum, pemain gitar, pemain bass, pemain keyboard dan WL di situ. Saya pertama loh. Ini bukan saya sedang menceritakan kesombongan saya ya. Ketika seseorang sering mengatakan itu, sebenarnya dia sombong. Kalau orang mengatakan sombong rohani, nggak ada sebenarnya sih sombong rohani mah. Sombong mah tetap sombong udah. Gitu. Ya. Apa sih yang sebenarnya kita sombongkan, yang kita banggakan, yang kita merasa diri kita hebat? Ya. Nggak ada. Kita masih bersyukur dikasih kesempatan melayani enggak? Amin. Masih diberikan kesempatan melayani itu syukur yang besar yang harus kita terima. Ya. Yang ianya itu kalau adem-adem aja enggak dikasih pelayanan. Puji Tuhan, saya tidak pelayanan jadi enggak sibuk. Enggak sibuk latihan gitu ya. Enggak sibuk mempersiapkan firman, enggak mengganggu juga jadwal tidur saya. Jadi hati-hati dengan itu. Pencitraan diri dengan menceritakan kehebatan diri sendiri. Inilah ciri-ciri Kristen penjilat. Ceritakanlah kemuliaan Tuhan.
kita pun bersaksi, yang kita ceritakan bukan pencapaian kita, tapi bagaimana Tuhan mencapai hidup kita. Itu yang paling benar. Kan ada orang yang bersaksi seperti itu Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu, saya ini seorang pengusaha. Lalu tiba-tiba seiring berjalannya waktu COVID, lalu bangkrut. Ya, kami bangkrut. Lalu kami tidak makan apa-apa Bapak Ibu. Ya, 1 tahun berlalu, puji Tuhan, kami bangkit kembali. Ya, akhirnya Tuhan mengembalikan semua. Ya. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan kesaksian Paulus? Coba kita bandingkan dengan kesaksian Paulus. Ada enggak sih Paulus itu bersaksi membanggakan dirinya? Coba kalau dia datang ke sini. Dulu saya seorang Sanhedrin, penasihat raja. Sayalah orang pertama yang menerima surat perintah dari raja untuk membunuh orang Kristen. Tapi puji Tuhan, setelah itu saya hidup di laut. Saya tidak punya harta lagi. Saya tidak punya jabatan lagi. Puji Tuhan, saya tidak punya ini, punya itu, punya ini, punya ini, punya itu. Tapi Paulus mengatakan, semuanya saya anggap sampah. Karena hidup di dalam Yesus itu adalah kebahagiaan, mati itu adalah itu luar biasa Bapak. Tapi di gereja kebanyakan yang diceritakan itu adalah penderitaannya, lalu dia kaya. So, apa berikutnya? Ya, merendahkan dan meremehkan. Nah, ini udah banyak lah. Ya, merasa paling dekat dengan Tuhan. Ada dulu di kampung kami itu. Ya, di kampung kami dia mengatakan, jarak saya dengan Tuhan itu hanya sejengkal. Ngeri kali. Jaraknya dengan Tuhan itu cuma sejengkal. Bukan sejengkal, kalau sejengkal masih jauh. Setelapak tangan. Jadi kalau dia balik itu dia bisa lihat Tuhan. Luar biasa juga. Saya bilang, ya udahlah ya. Udah dia ngomong itu pakai makan sirih. Jadi ya, merasa paling dekat dengan Tuhan. Ya, merasa paling dekat dengan Tuhan. Ada nggak? Ada lagi nggak? Nah, suka mencari kesalahan. Ya, suka mencari kesalahan. Pak Gembala, tahu nggak Pak Gembala? Itu loh, yang keluarga itu. Itu aduh, nggak benar hidupnya Pak Gembala, anak-anaknya itu aduh Pak Gembala, aduh. Pernah nggak kita melaporkan diri kita sendiri kepada Pak Gembala? Pak Gembala, saya baru berdosa kemarin, saya baru menyuap orang. Pernah nggak? Kita menyembunyikan dosa kita mau justru melaporkan dosa orang lain. Ini Anda ini bagaimana ini? Kan gitu, orang Farisi itu apa yang dia lakukan? Dia melaporkan dosa si pemungut cukai, tapi dirinya sendiri bagaimana? Ya, dia hanya merasa benar. Lalu apa yang dia dapatkan? Pujian, kehormatan, diperhitungkan, layak dia menghakimi, layak. Dia layak menghakimi orang. Ya, jadi ketika dia menjadi seorang penjilat, dia layak tuh menghakimi itu. Ketika dia bisa melakukan, merasa benar, dia bisa dekat dengan Tuhan dan segala macam, dia layak menghakimi. Sof, kamu gak bisa begitu tuh. Kamu bisa melayani kamu ya. Gak bisa berdoa lagi. Nanti di freeze dulu pelayanannya. Wih, ngeri kali. Hebat banget itu, dia freeze pelayanan orang gitu ya. Pak Gembala diam-diam aja. Ya, Pak Gembala aja diam-diam, kita malah kerepotan gitu. Ya. Lalu masih ada nggak nih? Kesimpulannya apa? Yang pertama ayat 13 dan 14. Ya. Yang pertama itu meminta belas kasihan Tuhan. Apa yang pemungut cukai katakan? Kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya. Yang kedua, menjadi orang yang dibenarkan, bukan membenarkan. Beda loh, dibenarkan dan membenarkan. Kalau dibenarkan itu adalah
hak prerogatifnya Tuhan, membenarkan itu adalah hak prerogatifnya kita. Ya. Jadi kita menjadi orang yang dibenarkan Tuhan, bukan membenarkan. Ya. Lalu yang terakhir, I'm nothing. Saya bukan siapa-siapa. Saya ini siapa? Saya ini bukan siapa-siapa. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, katakan, God, I'm nothing. Saya bukan siapa-siapa. Memang saya tahu saya orang berdosa dan saya bukan siapa-siapa. Kasihanilah aku Tuhan. Kasihani aku. Aku ini bukan siapa-siapa di hadapan-Mu. Ya, aku ini hanya seperti asap, seperti debu. Kalau Engkau tiup saja habis, hilang. Ya. Jadi artinya adalah Tuhanlah yang memiliki prerogatif tertinggi dalam hidup kita. Bukan kita yang memiliki prerogatif di depan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita ini mengatakan, God, I'm nothing. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang berdosa yang meminta belas kasihan. Itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita